salam merdeka dan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Minggu lalu kita sudah melakukan yang namanya ujian harian, maka hari ini kita akan mulai melakukan pembelajaran daring seperti biasa. Dan adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai Kesultanan Maritim Islam yang ada di Indonesia. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu dengan sikap cinta kasih dan menunjukkan sikap toleransi, mampu memahami mengenai Kesultanan Islam yang ada di Nusantara dan mengetahui peninggalan kebudayaannya yang berpengaruh pada kehidupan masa kini. Cuplikan video tadi adalah isi materi kita hari ini, yaitu mengenai perkembangan dan pengaruh tradisi Islam di Indonesia. Dari cuplikan tadi terlihat bagaimana Islam itu nantinya masuk ke wilayah Indonesia. Maka yang pertama kita bahas adalah mengenai teori penyebaran Islam di Indonesia. Ini dia ketiga teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Nah, teori Gujarat itu pelopornya adalah Snok Hurkuroni. Ya, teori Gujarat ini menyatakan bahwa agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Nah, buktinya nanti adalah adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Sultan Samudra Pasai, dan yang kedua adanya tulisan Marco Polo yang menyatakan bahwa dia pernah singgah ke Perla, ya, satu kerajaan Perla. Nah, yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah ini pelopornya adalah Buya Hamka, di mana menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan yang membawanya adalah orang Arab, didukung dari keterangan dari pantai barat Sumatera. Nah, bukti dari teori ini adalah yang pertama ditemukannya perkampungan Islam di Barus, dan yang kedua adanya makam seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun di Gresik, dan pemakaman Islam di Troloyo atau Mojokerto. Nah, dan teori yang terakhir atau teori ketiga adalah teori Persia. Teori Persia nanti pelopornya adalah Hussein Jajadiningrat. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Persia sekitar abad ke-13 karena adanya upacara tabot atau tabuid untuk memperingati meninggalnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Alasan nanti mengapa agama Islam sangat mudah diterima masuk ke Nusantara adalah karena beberapa alasan. Yang pertama, syarat seseorang masuk Islam itu sangat sederhana. Jadi, kalau misalnya ada orang yang ingin masuk ke agama Islam, syaratnya hanya ada dua, yaitu yang pertama membaca kalimat syahadat. Dalam Islam ada satu ayat yang menyatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah, tidak ada Allah lain selain Tuhan. Kemudian kita bersedia untuk disunat. Itu maksudnya syarat seseorang untuk masuk Islam. Nah, berikut ritual ibadahnya sangat sederhana. Ya, kalau bagi teman kita yang kaum muslim, ibadahnya sangat sederhana. Hanya mereka ibadah sholat 5 waktu, kemudian ibadahnya bisa mereka lakukan di masjid ataupun di rumah. Ya, itu maksudnya ritual ibadah yang sederhana. Berikutnya, di Islam tidak mengenal sistem kasta. Kalau di Hindu Buddha, di Hindu ada sistem kasta, yaitu membedakan antara satu suku dengan suku lainnya, ataupun satu kasta, satu keturunan, satu derajat antara satu orang dengan orang lainnya. Kalau di Islam tidak mengenal sistem kasta. Bagi mereka, semua manusia itu sama, hanya nanti yang membedakan adalah
bagaimana perbuatan baik mereka. Ya, berikutnya konsep ketuhanan menarik. Nah, kalau konsep ketuhanan menarik ini hampir sama dengan agama lainnya, terkhusus Islam Kristen itu hampir sama, karena mereka menetapkan yang namanya monoteisme, artinya hanya satu Tuhan, kepercayaan terhadap satu Tuhan. Kalau Hindu Buddha kan itu politeisme, ya, mereka percaya kepada banyak dewa, dimana kalau bagi orang Hindu Buddha, dewa adalah Tuhan mereka. Sedangkan kalau nanti agama Islam, mereka hanya percaya kepada satu Tuhan, yaitu Allah, ya kan? Kalau kita juga percaya sama satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, gitu kan aku. Nah, berikutnya ada penyebaran dengan damai. Jadi di sini ada perbedaan antara penyebaran agama Hindu Buddha dengan penyebaran agama Islam. Kalau di agama Hindu itu ada proses penyebaran agamanya melalui peperangan yang biasanya dilakukan oleh kaum ksatria. Mereka berperang, mereka taklukkan satu daerah, kemudian mereka paksa untuk boleh menganut agama Hindu. Kalau di Islam tidak kenal yang namanya kekerasan. Mereka secara terbuka, secara damai hati untuk menerima siapapun itu orangnya untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam ajaran Islam, itu dilakukan dengan cara damai. Dan berikutnya yang terakhir ada semangat dakwah muslim. Bagi teman kita yang muslim, bagi kawan kita yang beragama Islam, itu ada ajaran yang menyatakan bahwa usahakanlah selalu sampaikan hal-hal baik yang berasal dari Quran, paling tidak satu ayat gitu, ya. Jadi semangat dakwah mereka itu sangat besar, sehingga banyak didirikan pesantren-pesantren. Kemudian nanti kita pelajari yang namanya ada wali songo, ya, di mana wali songo itu juga merupakan orang-orang yang ahli dalam bidang agama, khususnya agama Islam. Adapun asal-usul kata wali songo adalah berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo, di mana arti wali itu adalah orang yang dipercaya, sedangkan kata songo diambil dari kata sanga yang artinya 9. Maka wali songo artinya adalah ke-9 orang yang dipercaya khususnya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Nah, jadi bisa dilihat dari tulisan ini atau gambar, abad ke-7 Islam sudah mulai masuk ke Indonesia melalui pantai barat Sumatera, dan di abad ke-7 lah agama Hindu mulai minor di Nusantara, minoritas, ya, sehingga nanti agama Hindu hanya ada di Bali. Nah, abad ke-13 terbentuklah nantinya kerajaan Islam, salah satunya adalah Samudra Pasai yang ada di Malaka, ya kan? Maksud ibu Samudra Pasai yang berdekatan dengan daerah Malaka. Nah, kemudian nanti di abad ke-16 adalah masa di mana Islam mulai menguasai atau paling dominan di Indonesia, mendominan atau mendominasi sampai sekarang, ya. Salah satunya karena runtuh kerajaan Majapahit dan Pajajaran yang merupakan kerajaan bercorak Hindu Buddha. Nah, ini dia ya, sudah terlihat ada banyak kerajaan-kerajaan yang nantinya mulai muncul di Indonesia, di Nusantara, yang bercorak Islam. Ada Samudra Pasai, Malaka, Pagaruyung, Kerajaan Demak, Makassar, Ternate, Jayakarta. Bukti masuknya Islam ke Indonesia nanti terbagi dua, ada bukti dalam negeri dan ada bukti dari luar negeri. Yang kita bahas yang pertama, bukti dari luar negeri. Bukti dari luar negeri, yang pertama ada tulisan dari Marco Polo, yaitu di Perlak, Sumatera, penduduknya sudah menganut agama Islam. Itu menurut Marco Polo. Berikutnya menurut Ibnu Battuta, utusan kerajaan Delhi yang mampir ke Samudra Pasai Islam. Beliau menyatakan bahwa Nusantara juga sudah menganut agama Islam. Dan berikutnya ada dari Tom Pyres,
yang menyatakan Pelabuhan Melaka ramai dikunjungi para pedagang dari barat. Dan nantinya juga salah satunya adalah dari Nusantara seperti Tanjung, Pura, Bangka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada bukti dari dalam negeri. Yang pertama ada makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Yang kedua, makam Malik Al-Saleh, pendiri kerajaan Samudra Pasai. Berikutnya ada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Nah, adapun cara penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu melalui satu, peranan Wali Songo. Nah, Wali Songo itu merupakan kalau di agama Islam adalah orang-orang yang sudah mengetahui mengenai ajaran Islam. Ya, ada 9 nanti Wali Songo. Mereka biasanya menyebarkan agama Islam dengan cara kegiatan dakwah atau yang dikenal sekarang pengajian. Dan tempat mereka menyebarkan agama Islam itu kalau sekarang dikenal sebagai pesantren. Dulu mereka mendirikan satu pondok, disitulah mereka menyebarkan agama Islam. Nah, yang kedua, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara perdagangan. Jadi, ada pedagang yang datang ke wilayah Indonesia, kemudian selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran Islam. Nah, berikutnya melalui perkawinan. Ya, ketika seorang Islam menikahi orang lain, maka orang tersebut harus masuk ke agama Islam karena mereka memang itu juga hukumnya. Ya, harus menikah dengan orang yang seagama atau bagi mereka ketika mereka berhasil membawa orang masuk ke agama mereka, itu juga merupakan satu pahala bagi mereka. Ya. Nah, berikutnya ada melalui kesenian. Nanti melalui kesenian ini penyebaran agama Islam dilakukan dengan salah satunya alat kesenian yaitu gamelan. Ya, bercerita tentang wayang dengan tokoh punakawan, yaitu tokoh yang membawa Islam cepat berkembang ke Indonesia. Nah, itu dia tadi materi pembelajaran kita hari ini, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak kami sekalian, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Gotta catch 'em all.